Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Hilal Aziza dengan NIM akhiran 2022. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari bilangan kompleks materi bidang kompleks. Yaitu pada soal diketahui bilangan kompleks Z sama dengan negatif 3 plus I akar 3. Nyatakan dalam notasi polar. Yang pertama yaitu dengan mencari modulus bilangan kompleks terlebih dahulu, yaitu dengan akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar negatif 3 kuadrat plus akar 3 kuadrat. Maka didapatkan modulus bilangan kompleks Z sama dengan 2 akar 3. Kemudian kita mencari sudut tetanya dengan cara tangan theta sama dengan B per A sama dengan akar 3 per negatif 3. Sama dengan tangan theta yaitu negatif 1 per 3 akar 3. Maka sudut theta yaitu ARC tangan negatif 1 per 3 sama dengan 150 derajat. Maka bilangan kompleks Z dalam notasi polar yaitu modulus Z cos theta plus sin theta sama dengan 2 akar 3 cos 150 plus sin 150 sama dengan 2 akar 3 cos 5 pi per 6 plus sin 5 pi per 6. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simatun Nikmah dengan NIM 210210102021 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal mengenai aplikasi uraian maklorin dan deret tak hingga. Untuk soal yang pertama, yakni soal mengenai aplikasi uraian maklorin, yakni soalnya tentukan nilai len 4 menggunakan uraian maklorin, di mana dalam uraian maklorin selangnya adalah X lebih dari min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, len 4 sendiri merupakan len 1 tambah 3. Kenapa kita merubahnya menjadi seperti ini? Karena kita akan mengikuti aplikasi dari uraian maklorin, di mana dengan menjabarkan len 4 menjadi len 1 plus 3, dengan X sama dengan 3. Nah, berhubung 3 berada di antara selang konvergensi ini, yakni selang konvergensinya X lebih dari min 1 kurang dari sama dengan 1, maka len 4 kita akan ubah menjadi min len 1/4 agar nanti bisa kita menggunakan aplikasi uraian maklorin dalam menyelesaikan nilai dari len 4 sendiri. Min len 1/4 sama dengan min len 1 min 3/4. Hasil dari 1 min 3/4 yakni min 1/4. Nah, dengan min len 1 min 3/4, X-nya yakni min 3/4 atau sama dengan min 0,75. Nah, min 0,75 sudah masuk dalam selang konvergensi di len ini sendiri, yakni antara lebih dari min 1 hingga kurang dari sama dengan 1. Maka dari itu, kita bisa menggunakan menggunakan rumus len X pada uraian maklorin, di mana rumusnya yakni len X sama dengan X min setengah X pangkat 2 plus 1 per 3 X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4 plus dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja len 4 sama dengan min len 1 min 3/4, di mana X-nya menggunakan min 3/4 atau sama dengan min 0,75. Jadi langsung kita masukkan X sama dengan min 0,75, min 1/2 dikali X kuadrat yakni min 0,75 kuadrat, ditambah 1 per 3 dikali min 0,75 pangkat 3, dan dikali min 1/4 dikali min 0,75 pangkat 4, di mana nilainya yakni min 0,75 tetap, hasil dari min 0,75 kuadrat dikali dengan min setengah hasilnya adalah min 0,28125, min 0,75 pangkat 3 dikali sepertiga hasilnya adalah min 0,140625, dan min 0,75 pangkat 4 dikali dengan min 1/4 hasilnya adalah min 0,079101, di mana kita bisa mengeluarkan min ini semua di luar, dan 0,75 ditambah dengan 0,28125 ditambah dengan 0,140625 dan ditambah dengan 0,079101, di mana nilainya yakni min 1,2509. Nah, dari inilah kita bisa menentukan nilai len itu sendiri, yakni nilai len 4 adalah min 1,2509. Nah, itu tadi merupakan contoh soal mengenai aplikasi uraian maklorin. Nomor 2 yakni kita akan menentukan deret tak hingga, di mana soalnya gunakan uji awal, tentukan apakah deret N sama dengan 2 dengan batas tak hingga, yakni AN-nya 1 min 1 per N kuadrat, apakah divergen atau konvergen. Suatu deret tak hingga dikatakan divergen jika nilainya tidak sama dengan 0, dan suatu deret dikatakan konvergen jika nilainya adalah sama dengan 0, atau bisa dikatakan gagal atau belum bisa dipastikan.
Nah, cara menjawabnya yakni dengan cara sigma n sama dengan 2 dengan batas tak hingga an-nya 1 min 1 per n kuadrat, di mana menggunakan cara limit, yakni limit n diketahui n tak hingga. Nah, di sini an-nya sendiri yakni 1 min 1 per n kuadrat. 1 min 1 per n kuadrat ini sama dengan n kuadrat min 1 per n kuadrat. Kok bisa? Iya, ini satu ini kan sama dengan 1 per 1. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi n pangkat 2. Maka diperoleh n pangkat 2 min 1 per n pangkat 2. Setelah diperoleh ini kita masukkan limit n mendekati tak hingga dengan an-nya yakni n kuadrat min 1 per n kuadrat sama dengan, karena ini limit tak hingga, maka kita akan membagi semua bilangan di sini dengan bilangan pangkat tertinggi yakni n pangkat 2. Yakni n pangkat 2 per n pangkat 2 min 1 per n pangkat 2 dan per n pangkat 2 per n pangkat 2. N pangkat 2 dibagi N pangkat 2 sama dengan 1. Ini 1 per N pangkat 2. N-nya sendiri yakni tak hingga. Tak hingga pangkat 2 hasilnya tak hingga. 1 per tak hingga hasilnya 0. N pangkat 2 dibagi N pangkat 2 sama dengan 1. Maka diperoleh nilainya 1. Karena nilainya 1 atau tidak sama dengan 0, maka deret ini dinamakan deret divergen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmatul Ula Asaumi dengan NIM 21021010217 dari kelas B Prodi Pendidikan Fisika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi matriks Hermitian. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang soal yang ada di papan, ada yang tahu pengertian Hermit sendiri itu apa? Nah, baik. Pengertian matriks Hermit adalah sebuah matriks persegi kompleks yang sama dengan matriks transpos komponennya. Dari sini sudah paham pengertiannya? Baik, kita lanjutkan ke soal. Diketahui matriks 3 min 1 mohon maaf 3 min I min 2 3 plus I. Tunjukkan bahwa matriks B adalah matriks Hermitian. Gimana sih caranya mencari matriks Hermitian itu sendiri? Ada yang tahu? Tidak, baik. Di sini saya akan jelaskan. Jawab. Kita tulis kembali ya soalnya, teman-teman. Oke. Sama dengan 3 I min 2 3 plus I. Nah, di sini yang akan dikomplekskan adalah bilangan yang ada bilangan imajiner. Berarti di sini merubah tanda positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Kita cari B kompleksnya dengan cara ini tadi ya. Kompleks sama dengan 3, berarti min menjadi plus 2 min 2 3 plus I. Dari sini paham? Baik, kita lanjut mencari B kompleks transpos atau bisa disebut dengan B Hermitian. Sini aja ya. B kompleks transpos atau sama dengan
B Hermitian. Plus ini tanda Hermitian ya teman-teman. Jadi dapat dituliskan bahwa kalau ditranspos, kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Jadi 3 plus I min 2 terus 2 3 min I. Sudah deh ketemu jawabannya. Matriks Hermitnya berarti matriks 3 plus I 2 min 2 3 min I. Sudah pahamkah teman-teman? Baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatus Solehah dengan NIM 21020101073 akan menjelaskan soal tentang bilangan kompleks. Di sini diketahui Z1 sama dengan 6 plus I2 dan Z2 2 plus I3. Tentukan Z1 dikali Z2. Z1 dikali Z2 didapatkan dari 6 dikali 2 hasilnya 12, 6 dikali I3 sama dengan I18, I2 dikali 2 hasilnya I4, dan I2 dikali I3 sama dengan I kuadrat 6. I18 ditambah I4 hasilnya I22, dan I kuadrat di sini berubah menjadi minus 1. Kemudian hasilnya 12 ditambah I22 ditambah min 1 dikali 6. Min 1 dikali 6 hasilnya yaitu min 6. Jadi 12 dikurangi min 6 ditambah I22 hasilnya 6 plus I22. Sekian penjelasan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanafi dengan akhiran NIM 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan aturan reduksi baris dengan menggunakan metode OBE atau aturan teorema OBE. Adapun beberapa aturan yang diterapkan antara lain, jika ada pertukaran baris maka dikalikan dengan min 1, lalu menukar dua-dua baris atau dapat menukar dua-dua baris, lalu mengalihkan baris bebas dengan sebuah tetapan tak nol, dan menjumlahkan atau mengurangkan dua baris, misal baris 1 dengan baris 2, baris 2 dengan baris 3, ataupun baris yang ada di matriksnya. Langsung saja, pada contoh soal, terdapat matriks 2, 0, 3, min 4, 2, 5, 1, 1, min 1. Nah, matriks tersebut diubah menjadi matriks segitiga seperti pola berikut, yaitu 0, 0, 0, di mana ini merupakan contoh dari matriks segitiga. Ini nanti akan diisi dengan nilai-nilai angka-angka. Di sini akan merubah posisi untuk sebelah kiri bagian bawah. Selanjutnya yaitu dari matriks yang tadi 203, min 4, 25, 1, 1, dan min 1, yaitu menukar baris atau tukar baris pertama dengan baris ketiga. Nah, di sini menjadi 1, 1, min 1, min 4, 2, 5, 2, 0, 3. Jadi baris yang ketiga diputar di baris yang pertama, sedangkan baris yang pertama diputar menjadi baris yang ketiga. Dan karena ada perputaran baris sesuai dengan aturan yang tadi, jika ada pertukaran baris maka dikalikan dengan min 1. Dan di sini juga akan dikalikan dengan min 1, namun ini ada kesalahan penulisan min 1-nya di belakang. Yang selanjutnya yaitu dari matriks yang sudah tadi ditukar tempat posisi menjadi 1, 1, min 1 untuk baris pertama, baris kedua min 4, 2, 5, dan baris ketiga 2, 0, 3. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan min 4 dan juga 2 karena ini sudah 0. Maka langkah selanjutnya yaitu baris kedua ditambah dengan 4 kali baris pertama. Yaitu sebagai contoh baris kedua yaitu min 4
ditambah dengan 4 kali baris pertama, yaitu dengan 1. Jadi min 4 ditambah 4 kali 1 dengan hasil yaitu di sini 0. Karena min 4 ditambah 4 dikalikan 1. 4 dikalikan 1, 4 dikalikan 1, 4, yaitu min 4 plus 4 sama dengan hasilnya 0. Begitupun dengan yang selanjutnya yaitu baris kedua yaitu 2 ditambah 4 kali 1 dengan hasil yaitu 6. Yang selanjutnya yaitu baris kedua yaitu 5 ditambah 4 kali min 1 dengan hasil min 9. Lalu setelah di sini 0, 2 dan juga 0, maka kita akan mengenolkan yang 2, angka 2 di sini. Yaitu dengan cara baris ketiga dikurangkan dengan 2 kali baris pertama. Sebagai contoh, 2 dikurangi 2 dikalikan baris pertama yaitu 1 dengan hasilnya 0. Nah, yang selanjutnya juga sama, baris ketiganya 0, lalu dikurangi 2 dikalikan baris pertama 1. Namun di sini hasilnya ternyata min 2 dan tidak menjadi 0 kembali, maka akan diproses kembali agar menjadi 0, agar menjadi matriks segitiga. Lalu yang terakhir, yang baris ketiga, yang kolom ketiga baris ketiga, yaitu baris ketiganya 3 dikurangi 2 dikalikan B1-nya atau baris ke-1-nya yaitu min 1 dengan hasilnya 5. Nah, diperoleh matriks 1, 1, min 1, 0, 6, min 9, 0, min 2, 5. Agar menjadi 0, maka baris ketiga kita tambahkan dengan sepertiga atau 1/3. Di sini kita peroleh hasilnya yaitu yang tadinya min 2 menjadi 0. Nah, karena ini sudah menjadi matriks segitiga dan ini diagonalnya 1, 6, dan juga 2, maka determinannya min 1 dikali 1 dikali 6 dikali 2, hasilnya min 12. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salsabila Arianto dengan NIM 2102101012072. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan kompleks. Diketahui bilangan kompleks A sama dengan 3 min I4 dan B sama dengan 6 plus I8. Tentukan A plus B. Bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Contohnya 3 min I4. Angka yang di depan ini disebut dengan bilangan real. Dan angka yang di belakang ini disebut dengan bilangan imajiner. Sekarang kita selesaikan soal tersebut. A plus B sama dengan 3 min I4 ditambah dengan 6 plus I8. Caranya, kita kelompokkan dulu bilangan real dengan bilangan real, berarti 3 plus 6. Lalu, bilangan imajiner kita kelompokkan dengan bilangan imajiner juga, berarti min I4 plus I8. 3 plus 6 hasilnya 9. Lalu, min 4 plus I8 hasilnya plus I4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Regina Berlian dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan menjelaskan soal matriks. Terdapat 3 buah matriks, yaitu matriks A dengan nilai A 3, 5B, matriks B 7, 1, 5, B plus 3, dan matriks C min 8, B, A, B kuadrat. Jika A kali B transpos min C sama dengan 9720 dengan B transpos merupakan hasil transpos matriks B, maka hitunglah nilai A dan B. Langkah pertama yang kita kerjakan yaitu dengan mengubah matriks B menjadi B transpos.
kita transpose terlebih dahulu. Jadi kalau transpose itu dari baris ke kolom ke baris. Langkah kedua, kita mencari nilai A dan B. Kita masukkan A dikali B transpose dikurangi C sama dengan 9, 2, 7, 0. Kita masukkan matriks A-nya itu A, 5, 3, B. Kemudian dikali matriks B yang sudah ditranspozkan, yaitu 7, 1, 5, B plus 3. Dikurangi matriks C, itu min 8, A, B, B kuadrat. Sama dengan 9, 2, 7, 0. Kemudian kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, yaitu A dikali 7 tambah 3 dikali 1. Kemudian baris pertama kolom kedua, yaitu A dikali 5 tambah 3 dikali B plus 3. Kemudian baris kedua kolom pertama, 5 dikali 7 ditambah B dikali 1. Kemudian baris kedua kolom kedua, yaitu 5 dikali 5 ditambah B kali B plus 3. Kita tulis lagi, dikurangi matriks C sama dengan A dikali 7 jadi 7A ditambah 3 kali 1, 3. 5 kali 7, 35, ditambah B kali 1, jadi B. A dikali 5 jadi 5A, ditambah 3 kali B, 3B, ditambah 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 25, ditambah B kali B jadi B kuadrat, ditambah B kali 3, jadi 3B. Dikurangi matriks C. Kemudian kita masukkan ininya ke sini. Jadi 7A ditambah 3 dikurangi min 8. Ini min 8. Kemudian 35 ditambah B dikurangi A. Kemudian 5A plus 3B plus 9 min B. 25 ditambah B kuadrat ditambah 3B dikurangi min B kuadrat sama dengan, jadi hasilnya yaitu 7A ini ditambah minus jadi plus, tambah 15 tambah 8 23, 35 plus 5B min A, kemudian A plus 3B dikurangi B menjadi 2B plus 9, kemudian plus B min B habis, jadi 5 tambah 3B. Selanjutnya kita mencari A dan B-nya, itu yang A 7A plus 23 sama dengan ini 9, menjadi 7A plus 23 nya pindah ruas, jadi min 23, jadi 7A sama dengan min 14, A sama dengan min 14 per 7 sama dengan min 2. Kemudian B-nya 5 ditambah 3B sama dengan 0. Jadi 3B 5-nya pindah ruas menjadi min 5. B sama dengan min 5 per 3. Jadi nilai A sama dengan min 2 dan B sama dengan min 5 per 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dewi Urfa, NIM 2102102102115. Saya akan menjelaskan soal tentang inverse matrix. Diketahui matriks A yaitu 6, 2, 4, 3. Tentukan A inverse. A inverse sama dengan 1 dibagi AD min BC dikali D min B min C A. Sama dengan 1 dibagi 6 kali 3 min 2 kali 4 dikali 3 min 2 min 4
6 sama dengan 1 per 10 dikali 3 min 2 min 4, 6 sama dengan 3 per 10 min 2 per 10 min 4 per 10, 6 per 10. Disederhanakan menjadi 3 per 10 min 1 per 5 min 2 per 5 dan 3 per 5.